Setuju nggak sih kalau salah satu cara yang umum dilakukan untuk membantu meredakan gejala flu selain memperbanyak istirahat, menjaga asupan bernutrisi, dan mencukupi asupan cairan adalah meminum obat pereda flu? Tapi dari sekian banyak obat flu yang beredar bebas di pasaran, pernah nggak sih kamu ngerasa bingung nih harus pilih yang mana? Udah gitu kandungannya kan beda-beda pula. Tapi karena nggak tahu fungsinya apa, ujung-ujungnya jadi makin bingung deh mana pilihan yang cocok, tepat, dan efektif, ya nggak sih? Nah, makanya di video kali ini saya mau ajak kamu untuk mengenali apa saja kandungan yang sering ada dalam obat pereda flu, apa aja fungsinya, serta bagaimana cara mengkonsumsinya. So, tonton terus sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Rara dari Halo Dokter. Sebelum membahas soal obat flu, ada baiknya kita kenali dulu nih, apa sih sebenarnya flu itu? Singkatnya, flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu dapat mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Nah, flu sebenarnya termasuk penyakit yang dikenal sebagai self-limiting. Dalam artian, tubuh kita tuh seharusnya mampu mengatasi sendiri infeksi ini dalam waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Tapi gak bisa dipungkiri juga kalau ada kalanya kita membutuhkan suatu cara untuk membantu meringankan keluhan-keluhan yang kita alami selama flu. Salah satunya agar bisa beristirahat lebih nyaman biar bisa lebih cepat pulih deh. Nah, berikut ini saya akan jelaskan beberapa contoh golongan obat yang umum terkandung dalam obat pereda flu. Yang pertama ada obat golongan analgetik dan antipiretik, contohnya paracetamol. Obat ini berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dan meredakan demam dengan cara menekan produksi prostaglandin yang menyebabkan peradangan dan nyeri. Jadi cocok nih buat bantu ngeredain keluhan flu yang disertai demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Lalu yang kedua, obat golongan antihistamin yang salah satunya adalah chlorpheniramine maleat. Obat ini mampu meredakan gejala hidung meler, gatal, serta mata berair yang kerap dialami saat flu dengan cara menghambat kerja atau menurunkan kadar histamin dalam tubuh, yakni zat kimia yang diproduksi oleh sel-sel darah putih ketika kamu mengalami reaksi alergi atau infeksi. Nah, kandungan obat ini nih yang umumnya punya efek samping rasa kantuk. Berikutnya, obat golongan dekongestan, misalnya phenylephrine HCl, yang bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan pembuluh darah pada hidung, sehingga mampu melegakan pernafasan. Yang keempat, ada obat golongan antitusif nih, yang mampu menekan respon batuk dengan menghambat sinyal batuk di otak, sehingga keinginan batuk pun bisa berkurang. Nah, contoh obat antitusif adalah dextromethorphan HBr. Terakhir, ada obat golongan antivirus yang bekerja dengan cara menghambat perkembangbiakan atau membunuh virus penyebab flu, sehingga jumlah virus di dalam tubuh bisa berkurang. Nah, itu tadi beberapa contoh golongan obat yang dapat menjadi obat flu. Tapi, supaya kamu nggak bingung atau kewalahan harus minum terlalu banyak obat sekaligus, kamu bisa tuh cari obat flu dengan kombinasi yang tepat dan efektif untuk meredakan gejala flu. Contohnya, obat pereda flu yang mengandung paracetamol, phenylephrine HCl, dan chlorpheniramine maleat. Atau kalau kamu mengalami flu yang disertai batuk, kamu bisa mengkonsumsi obat yang mengandung kombinasi paracetamol, phenylephrine HCl, dan dextromethorphan HBr. Obat flu dengan kombinasi kandungan tersebut bisa kamu dapatkan dengan mudah di apotik, toko obat, swalayan, maupun minimarket terdekat. Tapi ingat ya, walaupun dijual bebas, bukan berarti kamu bisa sembarangan mengkonsumsinya. Agar aman dan efektif, pastikan mengkonsumsi obat flu sesuai dengan aturan pakai yang tertera pada kemasan obat dan juga anjuran dokter. Tapi kalau belum sempat untuk memeriksakan diri ke dokter, kamu bisa juga nih manfaatin layanan telemedicine untuk chat bersama dokter kayak yang ada di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini kamu bisa chat dokter sepuasnya loh. Terus kalau perlu dokternya juga bisa langsung resepin kamu obat yang bisa kamu tebus di fitur Halo Shop dan bakal langsung diantar deh ke rumah kamu. Praktis kan? So buat nyobain layanan ini download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store ya. Jadi, kalau udah muncul gejala flu sebelum semakin mengganggu, sebaiknya segera atasi dalam kurun waktu sekitar 48 jam ya. Dan supaya pengobatannya efektif, ingatlah untuk selalu mengkonsumsi obat pereda flu sesuai dosis dan waktu yang dianjurkan, oke? Lalu, setelah mengkonsumsi obat, khususnya yang bikin ngantuk, upayakan untuk menghindari berkendara atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan kewaspadaan ya, misalnya menyetir atau mengoperasikan alat berat. Dan kalau kamu mengalami reaksi alergi seperti gatal-gatal, biduran, bibir atau kelopak mata membengkak, maupun sesak nafas setelah mengkonsumsi obat, segera hentikan dan periksakan diri ke dokter. Satu lagi nih, walaupun kamu udah minum obat, tapi kalau kamu nggak mendukungnya dengan istirahat yang cukup serta pola hidup yang lebih sehat, sama aja bohong ya, gejala flu-nya bisa nggak sembuh-sembuh tuh.
That's why untuk mendukung efektivitas obat, kamu dianjurkan untuk istirahat yang cukup dan hindari kontak dengan orang lain, rutin cuci tangan, terapkan etika batuk dengan baik yakni menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Selanjutnya, perbanyak asupan cairan baik lewat minum air putih maupun makanan yang banyak mengandung cairan seperti sup hangat, sayur, dan buah-buahan. Serta rutin mengkonsumsi makanan bergizi, misal yang mengandung banyak serat dan beragam vitamin. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan seputar obat pereda flu ya. Buat yang kebetulan lagi sakit flu, semoga cepat sembuh ya. Terus karena sekarang udah masuk musim hujan nih, apalagi kualitas udara juga masih kurang baik, jaga kesehatan baik-baik ya. Terima kasih buat Alo viewers yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke keluarga maupun kerabat yang mungkin membutuhkannya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.